Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Gabriel Simpul dengan NIM D1C124018 dari kelas R2 Program Studi Teknologi Industri Pertanian Universitas Jambi. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait jawaban pada ujian tengah semester mata kuliah Prinsip Rekayasa Proses. Untuk soal pertama yaitu rekayasa proses adalah ilmu teknik yang mempelajari perancangan, analisis, pengoperasian, dan pengendalian suatu proses produksi dengan memanfaatkan prinsip neraca massa, neraca energi, perpindahan energi panas, perpindahan massa, dan mekanik fluida untuk mengubah bahan baku menjadi produk yang bernilai guna secara efisien, aman, dan ekonomis. Yang kedua adalah mengapa rekayasa proses dalam suatu produksi, karena ini dapat menjamin efisiensi produksi, yaitu dalam menghindari pemborosan bahan baku, energi, dan waktu. Yang kedua itu dapat menentukan kapasitas dan kinerja alat, di mana supaya alat sesuai dengan skala produksi. Yang ketiga itu dapat menjaga mutu dan konsistensi produk, yang mana proses ini dapat terkontrol dan menghasilkan produk seragam. Yang keempat itu menjadi dasar perhitungan teknis dan ekonomi, di mana ini dapat digunakan dalam studi kelayakan usaha. Contohnya, pada proses pengeringan singkong menjadi gaplek, rekayasa proses digunakan untuk menghitung penurunan kadar air, menentukan lama pengeringan, menghitung berat akhir produk. Tanpa rekayasa proses, hasil pengeringan bisa tidak seragam dan dapat merugikan. Untuk soal nomor 3, dalam rekayasa proses, angka harus selalu disertai satuan karena dapat menghindari kesalahan perhitungan, menjamin kesesuaian antar besaran, memudahkan konversi ke sistem satuan lain, menjadi standar ilmiah dan teknik. Contoh, jika viskositas hanya ditulis 5,6, maka nilainya tidak bermakna. Namun jika ditulis 5,6 kali 10 pangkat min 2 LB kali FT per sekon, S per sekon, maka besaran tersebut jelas dan dapat dikonversi ke SI. Lanjut ke soal yang nomor 4. Sini saya akan mencocokkan per dimensi, di mana length itu simbolnya adalah L, electric intensity itu simbolnya adalah I, mass itu simbolnya adalah M, light intensity itu simbolnya adalah J, time itu T, amount of substance itu simbolnya adalah N. Lanjut ke soal yang nomor 5. Di sini saya akan menghitung viskositas dari keripik singkong. Enggak sih? Maaf, untuk soal yang nomor 5, di situ saya akan menghitung viskositas minyak kelapa dalam satuan internasional. Di mana langkah yang pertama yaitu adalah viskositas sama dengan diketahui 5,6 kali 10 minus kuadrat IBF pangkat min 1 sek pangkat min 1. 1 IB sama dengan 0,45359 kg. 1 meter setara dengan 3,2808. Fontaine yaitu 1 FT sama dengan 1 per 3,2808 M, di mana perhitungannya itu adalah viskositas sama dengan 5,6 kali 10 second minus second dan pangkat dikali 0,45359 kg per 1 IB kali 3,2808 FT per 1 M, di mana 5,6 kali 10 pangkat minus kuadrat yaitu dikali 0,45359 dikali 3,2808, yaitu hasilnya 0,0833 kg meter per sekon atau PAS. Nomor 6 yaitu adalah diagram alir dari pembuatan
pembuatan keripik singkong. Enggak sih. Sorry, maaf, maksud saya adalah diagram alir dari pembuatan minyak asiri berbahan buah pala. Di mana diagram alirnya itu dapat dideskripsikan bahwa yang pertama itu adalah persiapan di mana daging buah pala segar seberat 6 kg dirajang. Yang kedua itu adalah pengeringan di mana pengeringan ini dilakukan selama 1 hari menggunakan metode kering angin, matahari atau kabinet dryer. Yang ketiga itu adalah proses distilasi di mana rajangan kering dimasukkan ke ketel untuk didistilasi air atau air uap selama 6 jam. Yang terakhir itu adalah pemisahan, di mana proses ini memisahkan minyak tampung dan dipisahkan dari air menggunakan corong pemisah. Untuk yang soal yang nomor 7 itu adalah perhitungan terkait irisan singkong. Di mana neraca kesetimbangan masanya itu adalah input A sama dengan kilogram, kadar air awal yaitu 80%, kadar air akhir yaitu 12%. Untuk perhitungan kesetimbangan massa totalnya yaitu A sama dengan B air menguap tambah C singkong air 100 sama dengan B tambah C. Di mana yaitu adalah 100% dikurang 80% dikali 100 kurang 100% kurang 12% kali C. Hasilnya adalah 20 sama dengan 0,88 kali C. C sama dengan 22,727 kg. Baik, terima kasih. Sekian video penjelasan terkait jawaban ujian tengah semester pada mata kuliah prinsip rekayasa proses. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga jawaban dari saya boleh bermanfaat. Terima kasih.